Pelajaran 24. Mengemban dengan kebaikan hati, jodoh yang baik akan datang membantu dengan sendirinya. Pada pelajaran sebelumnya, Guru Chai menyebutkan seorang murid pada satu kelas yang beliau ajarkan tahun lalu mengalami kemajuan prestasi yang sangat pesat. Juga menjadi ketua kelas yang sangat baik, sehingga pada hari wisuda saat Guru Chai menghadiahkan hadiah yang paling akhir untuknya, air matanya pun mengalir. Guru Chai berdiri di atas panggung, dalam hatinya berpikir kalau beliau adalah orang yang berpengalaman dan berwawasan luas. Beliau juga pernah mengajarkan kelas lulusan, sehingga seharusnya tidak akan meneteskan air mata karena bersedih. Guru Chai telah menaruh harapan pada diri sendiri. Dalam seumur hidup ini hanya akan meneteskan air mata karena terharu. Tidak akan meneteskan air mata karena bersedih. Meneteskan air mata karena bersedih tidak dapat membantu diri sendiri dan orang lain. Di dalam hati Guru Chai juga berpikir, bila nanti setelah keluar pintu gerbang sekolah anak tersebut masih menangis, maka beliau harus menghiburnya. Kemudian setelah merapikan barisan, Guru Chai membawa mereka ke arah gerbang sekolah. Di tengah perjalanan, Guru Chai mengintip sedikit ke arah belakang, melihat anak tersebut masih menangis. Maka Guru Chai menghentikan barisan, berjalan ke depannya. Guru Chai berpikir untuk menggunakan tangan kiri menggenggam tangannya, kemudian menggunakan tangan kanan untuk menepuk-nepuk bahunya dan berkata, "Jangan menangis." Kemudian saat Guru Chai menggenggam tangan kirinya, saat tangan kanan hendak menepuk pundaknya, anak ini menangkap tangan Guru Chai. Mati-matian berkata, "Terima kasih guru, terima kasih guru, terima kasih guru." Saat itu Guru Chai sepertinya tersetrum. Ternyata pria juga bisa menyetrum pria. Ketulusan murid ini membuat Guru Chai sangat terharu. Matanya sudah mulai berkaca-kaca, tetapi tidak boleh hilang kendali. Karena masih harus membawa barisan keluar sekolah. Kemudian Guru Chai menarik nafas 2 kali, membawa barisan keluar, kemudian mengucapkan perpisahan pada mereka. Saat Guru Chai berjalan kembali ke taman sekolah sendirian, tiba-tiba ada sebuah perasaan yang sangat mendalam. Bukan karena beliau telah mengajarkan murid ini, melainkan murid ini memberikan sebuah pengajaran yang sangat penting selama mengajar. Dia memberitahukan Guru Chai bahwa tidak ada murid yang tidak bisa diajarkan. Seorang yang dianggap sebagai anak yang menyimpang oleh sekolah, menggunakan cinta kasih kita saja dapat dalam waktu beberapa bulan yang singkat membuat perubahan yang begitu besar padanya. Sehingga sungguh juga telah membuktikan Ren zhi chu, xing ben shan. Pada awalnya, sifat dasar manusia adalah baik. Kuncinya adalah, apakah kita memiliki ketulusan hati ini? Dari hal ini, Guru Chai juga memahami saat seorang anak dapat merasakan ada seorang yang benar-benar menyayanginya dan memperhatikannya, maka tidak akan berubah menjadi jahat dan juga tidak mungkin bunuh diri. Teman-teman sekalian, bagaimana persentase bunuh diri anak sekarang?
semakin lama semakin tinggi. Ini adalah akibat. Di manakah sebabnya? Anak merasa hampa. Anak merasa tidak ada orang yang memperhatikannya. Sebelumnya kita menyinggung tentang hal anak sekarang ini balapan. Sebenarnya daripada membiarkan polisi terus-menerus melakukan pengejaran dan penangkapan, lebih baik kita dari dasar membangun keluarga kita dengan baik. Keamanan dan kerusuhan seluruh masyarakat, keluarga merupakan fondasi dan dasar. Sehingga Guru Chai juga berharap mengajar di sebuah sekolah sejak saat itu tidak akan berubah lagi dan terus berada di sana. Mengapa? Karena Guru Chai hanya ingin terus berada di sana dan menetap. Misalnya telah mengajar 20 tahun atau 30 tahun. Semua murid yang ada pasti masih dapat menemukannya. Apakah mendidik seorang anak dapat dalam waktu 2 tahun? Tentunya harus membimbing dan menyadarkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga asalkan dia dalam 1 atau 2 tahun ini merasakan secara mendalam bahwa pemberian guru untuknya adalah tidak mengharapkan balas jasa, percayalah, nantinya di dalam kehidupannya bertemu dengan masalah, pasti akan pergi mencari gurunya. Dia pasti tidak akan berjalan di jalan yang tidak baik dan tidak mungkin akan bunuh diri. Karena asalkan di dalam hati seseorang ada cinta, maka tidak akan mudah putus asa. Guru Chai mengajar selama 2 tahun. Ternyata segala sesuatu yang terjadi tidak sejalan dengan perhitungan manusia. Karena memahami perilaku moralitas manusia adalah dasar, maka Guru Chai berharap saat masih muda segera mendalami pengajaran kebijakan luhur, sehingga Guru Chai mengundurkan diri dari pekerjaan. Dan juga karena mengundurkan diri dari pekerjaan, barulah memiliki kesempatan menyebarluaskan kebudayaan tradisional ke Cina. Juga pada tahap ini telah saling mengenal dengan banyak sekali guru. Perilaku dan pengalaman mendidik terhadap anak juga dapat dipelajari. Sehingga kita melihat ada sedikit perilaku anak yang tidak baik, kita jangan hanya bisa marah saja, harus mulai dari mencari sebabnya. Saat niat seseorang sangat hormat dan sangat berhati-hati, kemungkinan terjadinya halangan pada dirinya akan menurun. Dan tentunya rasa hormat ini bukan saat mengemudikan mobil barulah dibentuk, melainkan ditingkatkan pada segala waktu dan segala tempat. 不经一事，不长一智. Tidak berpengalaman, maka tidak akan menumbuhkan kebijaksanaan. Sejak Guru Chai naik ojek, saat itu yang rambutnya jingkrak ke atas. Sekarang sebelum naik ke atas panggung akan selalu bercermin dulu. Kalimat berikutnya, 直须去，如直饮. Saat membawa barang ringan tak berisi, bagaikan membawa barang penuh terisi. Misalnya, membawa sebuah
piring yang sayurnya telah selesai dimakan. Tentunya sudah lebih ringan dari segi beban. Mengapa diminta harus memiliki perilaku membawa barang semacam itu? Kadang-kadang kita membawa barang yang ringan akan lebih tidak berhati-hati, akan lebih lengah. Dengan seperti ini, sangat kemungkinan akan pecah terjatuh. Perkataan ini kita juga harus lebih berhati-hati. Banyak sekali produk berteknologi tinggi sangat ringan saat dibawa. Tetapi kemungkinan setiap macamnya di atas ribuan dan puluhan ribuan dolar. Sehingga saat kita atau anak kita tidak cukup berhati-hati terhadap perilaku kecil ini, kemungkinan besar dengan sekali tidak berhati-hati maka gaji sebulan akan terbuang dengan sia-sia. Ru xu shi, ru you ren. Saat masuk ruangan kosong tak berpenghuni, bagaikan ada yang ditemui. Artinya, tiba di sebuah tempat yang tidak ada orang, juga harus menganggap seperti ada orang di samping. Di dalam Zhongyong juga disebutkan, harus ada perilaku shendu, berwaspada. Perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan menjadi orang tentunya tidak mungkin karena tidak ada orang yang melihat sehingga mengabaikan dan meremehkan. Ini sangat penting. Ini juga memberitahukan kita menjadi orang dan melaksanakan tugas harus memiliki sebuah kebiasaan. Tentunya tidak boleh mengatakan satu macam maka melakukan satu macam. Ada seorang guru berkata kepada muridnya, tidak boleh sembarangan membuang ludah. Tetapi suatu hari dia melihat sekelilingnya tidak ada orang. Berpikir seharusnya tidak akan terjadi kesalahan. Maka dia membuang ludah sekali. Tiba-tiba datang sebuah suara dari kejauhan. Guru, mengapa kamu boleh meludah? Guru itu segera terkejut dan merinding, merasa gagal dan malu sehingga kehilangan muka. Dan ada satu kelas yang gurunya sangat galak, sering memarahi murid. Ada sekali seluruh sekolah mengatur dia untuk melakukan peragaan mengajar, yaitu agar dia memberikan pelajaran untuk seluruh sekolah dan bahkan guru sekolah yang lain juga datang mendengar. Biasanya murid telah terbiasa dimarahinya, sangat ada jarak dengannya. Hari itu tiba-tiba dari wajah yang galak berubah menjadi sangat ramah dan penuh senyuman. Akhirnya setelah pelajaran itu selesai diberikan, semua orang yang di belakang merasa sangat terkejut dan merinding. Murid juga merasa sangat tidak nyaman. Lelakah menjadi manusia yang seperti ini? Sungguh melelahkan. Anak-anak setiap saat tidak ada orang di sekelilingnya, suaranya akan sangat besar. Saat kami bersama-sama mendaki gunung, banyak sekali anak-anak juga akan berteriak. Seperti guru Cai yang akan berbicara dengan murid. Hari ini kita pergi mendaki gunung. Siapakah tuan rumah gunung ini?
tentunya pohon yang ada di atas, hewan dan tumbuhan yang di atas. Karena mereka telah bertahun-tahun tinggal di sana. Mereka adalah tuan rumah. Maka kamu adalah siapa? Kamu adalah tamu. Kebetulan kamu pergi jalan-jalan ke rumah mereka. Apakah ada tamu yang berteriak-teriak di rumah orang lain? Bila ada, maka sungguh memalukan. Pasti akan ditertawakan oleh tuan rumah di atas gunung. Orang ini sungguh tidak ada pembinaan diri. Kita harus menghormati semua makhluk. Saat mendaki gunung, tidak boleh berteriak. Mempengaruhi banyak sekali ketenangan makhluk hidup. Dan saat suara seseorang terlalu besar, gelombang suara ini akan mengguncangkan bebatuan. Pada zaman dulu dikatakan, tangisan Meng Jianyu meruntuhkan tembok raksasa Cina. Ini ada sedikit berlebihan, tetapi sungguh saat manusia sedang berbicara, gelombang suara itu akan mengguncangkan bebatuan hingga terjatuh. Ini adalah mungkin. Kebanyakan anak ke rumah orang lain, kemungkinan tuan rumah sibuk di dapur. Anak-anak sibuk mengamati sekeliling. Benarkah seperti ini? Ini tidak benar. Ini tidak begitu menghormati tuan rumah. Terutama kamar tidur tuan rumah lebih baik tidak boleh masuk sembarangan. Ini semua harus diingatkan pada anak. Misalnya, kebanyakan kamar telah dilihatnya, tiba waktunya tuan rumah menemukan kehilangan barang. Maka siapa yang pertama kali dicurigai? Kurochai memiliki seorang teman. Saat masih kecil, dia pergi bermain ke rumah teman sekolahnya. Ternyata di dalam kamar ayah temannya terjadi kehilangan uang. Keesokan harinya, teman sekolahnya menuduh dia yang mencurinya. Seluruh teman sekolah menempelkan sebuah label untuknya. Saat ini, kamu tidak ada cara untuk menjelaskan dengan jelas. Karena kamu tidak ada cara untuk membuktikan kamu tidak mengambilnya. Kamu sungguh masuk ke dalam sesaat baru keluar lagi. Sehingga ru qu shi, ru you ren, saat masuk ruangan kosong tak berpenghuni, bagaikan ada yang ditemui. Ini adalah untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Changli Juyao juga menyebutkan sebuah kalimat, Gua tian bu na lü, li xiang bu zheng guan. Artinya, kamu berjalan melewati ladang orang yang menanam melon, jangan mengikat tali sepatu. Karena pemilik melihat dari kejauhan, sepertinya kamu sedang mencuri melonnya. Di bawah pohon pring, kamu mengenakan topi di sana. Sepertinya tangan sedang membawa prim miliknya. Ini juga harus menghindari timbulnya kecurigaan. Sehingga Di Zigui mengatakan, Jiang ru men wen shu chun, jiang shang tang sheng bi yang. Saat akan masuk rumah, tanya penghuninya dengan ramah. Saat akan masuk ruangan, nada suara ditinggikan. Kamu pergi ke rumah orang lain, harus terlebih dahulu berteriak sekali.
Apakah ada orang? Etika tarik ulur ini kita juga harus paham. Kalimat berikutnya, 事勿忙，忙多错. Bekerja dengan tenang, tidak gegabah, agar tidak terjadi banyak salah. Mang, sibuk, akan menjadi kacau. Jadi bagaimana cara mengobati kekacauan? Harus tenang. Tenang dapat menghindari penyesalan. Mundur dapat menghindari bencana. Sehingga dengan sering beraturan, maka tidak akan mudah melakukan kesalahan. Kemudian paham akan maju dan mundur. Saat seharusnya mundur, jangan berlagak. Dapat menghindari bencana. 事勿忙, bekerja dengan tenang, tidak gegabah. Ini juga perlu berkumpul bersama dengan segi pengajaran. Jiin, waspada atau bermawas diri. Ini barulah dapat melakukan hal dengan baik. Misalkan, sebelumnya menyebutkan 置官服有定位，勿乱顿，置污秽. Letakkan topi dan pakaian pada tempat yang disediakan. Jangan lepas sembarangan hingga mengotori pakaian. Ini merupakan kebiasaan mengembalikan barang ke tempat asal. 动物归原，物有定位. Barang dikembalikan ke tempat asal, barang ada tempat yang ditentukan. Semua barang diletakkan di tempat yang ditentukan, kamu mengambil lagi, maka tidak akan ada kekacauan. Buatlah sebuah contoh. Misalnya, setelah kita selesai mandi, kamu menggunakan pancuran air. Setelah selesai digunakan, harus diubah pengontrolannya dengan menggunakan keran air. Bila tidak, kemungkinan setelah beberapa jam orang yang lain mempergunakan, setelah membuka tombol akan terdengar suara teriakan. Kenapa dengan tubuhnya basah? Sehingga banyak sekali hal kita harus mengakhiri dengan baik. Ketika kamu akan pergi, harus memeriksanya dengan baik. Barulah tidak akan menyebabkan kesulitan pada diri sendiri dan orang lain. Barang yang telah kamu gunakan, semuanya diperiksa kembali untuk melihat apakah ada kembali ke posisi awal. Saat kita sendiri dan orang lain akan menggunakan lagi, barulah dapat menemukannya. Saat kita akan meninggalkan rumah, misalnya keluar selama seminggu baru kembali lagi. Saat ini harus memeriksa ulang gas dan sumber listrik di dalam rumah. Bila tidak, seandainya keran air tidak ditutup dengan baik, saat pulang kembali tidak tahu berapa banyak air yang telah terbuang, berapa banyak air yang disia-siakan. Teman-teman, bila sekarang anak kamu adalah kelas 1 SD, hari ini menelepon ke rumah dan berkata padamu, "Ibu, buku pelajaran, buku pekerjaan rumah bahasa saya ketinggalan. Semalam saya telah selesai mengerjakannya. Guru akan melakukan pemeriksaan pada pelajaran berikutnya. Kamu segera bantu saya bawakan." Teman-teman, apa yang akan kamu lakukan? Ibu, apa yang masih kamu pertimbangkan? Segera bawa kemari. Banyak sekali orang tua yang mengatakan, walaupun merupakan sebuah gerakan yang kecil, tetapi melakukan yang benar dan yang salah, kemungkinan dampak yang ditimbulkan
pada perilaku anak akan berbeda bagaikan langit dan bumi. Paman Lu pernah berkata kepada guru Chai. Dia mengatakan, kali pertama putrinya tidak membawa buku pekerjaan rumah, menelepon ke rumah untuk meminta ayahnya mengantar. Ternyata Paman Lu berkata, kamu sendiri tidak membawa merupakan kesalahan kamu sendiri, sehingga harus bertanggung jawab pada perilaku kita sendiri. Seharusnya dihukum mama, harus dihukum. Dan telepon pun diputuskan. Teman-teman, apakah kamu dapat menutup teleponnya? Sehingga dalam mendidik anak harus ada kasih sayang dan wibawa. Seharusnya ketika harus berwibawa dan berprinsip, tidak boleh goyah. Kemudian setelah putrinya pulang dari sekolah, warna mukanya kurang baik. Saat ini putrinya masuk ke dalam rumah. Perlukah melanjutkan marah? Memberi pelajaran sekali lagi, maka ini keterlaluan. Telepon dimatikan sudah sangat berwibawa. Selanjutnya harus memberi kasih sayang. Paman Lu berkata pada putrinya, apakah ada dimarahi guru? Apakah ada dihukum? Putrinya mengangguk, ada. Selanjutnya Paman Lu berkata, ayah mengajarkan satu cara padamu. Untuk selanjutnya tidak akan dimarahi karena tidak membawa buku pekerjaan rumah. Sebenarnya masih ada sedikit kehilangan. Bagaimana setelah tiba-tiba mendengar perkataan ini? Menjadi bersemangat. Paman Lu berkata padanya, asalkan kamu memanfaatkan buku catatan, keesokan hari ada pelajaran apa yang seharusnya dibawa, maka dicatat. Tas sekolah dibereskan sebelum tidur. Yang sudah diletakkan ke dalam, beri tanda checklist. Semuanya telah dibawa, maka dapat tidur dengan tenang. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, setiap kali juga merupakan kesempatan yang paling baik untuk mendidiknya. Bila kamu hanya emosi, maka kesempatan ini akan hilang. Agar anak sejak kecil mengerti untuk menggunakan buku catatan untuk mengingatkan diri sendiri akan barang-barang apa saja yang seharusnya dibawa, maka dia tidak akan mudah melupakan ini dan itu. Ketika akan keluar rumah, masih mencari barang di situ, kemungkinan banyak sekali hal akan dibuat kacau. Teringat ada satu kali ketika guru Chai baru selesai mandi terjadi pemadaman listrik. Guru Chai sekalian mencoba beberapa buah tombol. Ternyata tombol mesin panas listrik dihidupkan. Apakah menekan seperti ini ada menekannya kembali? Lupa. Tidak dikembalikan ke posisi semula. Kemudian guru Chai pergi seminar. Waktu seminar seharusnya juga memakan waktu 3 jam lebih. Pulang kembali, lampu telah hidup dari tadi. Air terus mengalir. Guru Chai melihat pemandangan itu sangat menyakitkan karena satu kelalaian kecil kita sendiri telah menyia-nyiakan begitu banyak air untuk keturunan-keturunan kita. Saat kita sering menggunakan peralatan-peralatan, itu tidak berarti kita tidak akan melupakan sesuatu. Misalnya, hal yang kita janjikan pada orang lain
segera dicatat pada buku catatan. Setiap hari membacanya sekali. Hal yang mana yang harus sudah dilakukan, beri tanda checklist. Hal yang mana yang belum dilakukan, diingatkan kembali. Segera dilakukan bila sejak kecil anak memiliki perilaku ini, maka dia akan sangat berhati-hati dan juga sangat memiliki tanggung jawab. Tentunya mendidik anak, 事不忙，忙多错. Bekerja dengan tenang, tidak gegabah, agar tidak terjadi banyak salah. Melakukan sampai tidak sibuk dan tidak kacau. Terlebih dahulu, kita sendiri harus menjadi contoh yang baik. Guru saya teringat sering naik mobil ayahnya. Umur beliau saat itu baru puluhan tahun lebih. Saat menyetir mobil, ayah akan sering berkata, "Untuk apa terburu-buru?" Terburu-buru juga tidak akan selisih 5 menit. Perkataan ayahnya yang pelan bagi guru saya memiliki dampak yang sangat besar. Kemudian setelah guru saya bisa mengemudi, setiap kali saat ingin mengemudi dengan cepat, akan teringat perkataan ayah ini. Selama ini, ayah guru saya tidak pernah membunyikan klakson, karena dia merasa tidak perlu. Sehingga guru saya juga tidak akan membunyikan klakson ketika menyetir. Tentunya pada beberapa kondisi juga harus membunyikan. Ketika membelok, kamu sama sekali tidak melihat datangnya mobil, harus memberi tanda dulu. Biasanya dapat menduluankan orang lain, maka akan diduluankan. Kalimat berikutnya, 勿畏难, 勿畏难, jangan takut sulit, yaitu jangan takut akan kesulitan. Ada sebuah pengajaran yang sangat penting pada Zhongyong. 人一能知，几百知；人十能知，几千知. Yaitu orang lain melakukan sekali sudah bisa. Bila kita lebih bodoh, maka melakukannya 100 kali. Orang lain melakukan 10 kali sudah bisa. Meskipun kita harus melakukan 1000 kali, juga harus terus melakukannya. Bila manusia dapat terus mempertahankan perilaku seperti ini dalam menghadapi masalah, meskipun sebenarnya lebih bodoh, pasti kebijaksanaannya juga akan terbuka lebar. 虽语必明，虽柔必强. Walaupun bodoh, juga pasti akan berubah menjadi pintar. Meskipun lemah, juga pasti akan berubah menjadi kuat. Saat kita menggunakan perilaku yang seperti ini dalam menghadapi permasalahan, banyak sekali kesempatan kita tidak akan dikalahkan dan ditakuti oleh diri sendiri. Guru Yang Shufen juga sering berkata, dia akan sering mendukung dirinya sendiri. Mencius berkata, 树何人也？与何人也？有为者亦若是。 Shun itu siapa? Saya itu siapa? Asalkan saya tidak menyerah dan terus melakukan yang terbaik, maka juga akan seperti Shun.
sehingga dia sering mendukung dirinya sendiri. Saya pasti bisa. Dalam seumur hidup, siapa yang menemani kamu paling lama? Dirimu sendiri. Sehingga setiap saat harus melatih diri sendiri, memberi dukungan pada diri sendiri. Ini sangat penting. Guru saya mengajar dalam 2 tahun ini memahami bahwa perilaku moralitas merupakan dasar anak seumur hidup. Saat masih muda, harus mendalami kebudayaan tradisional, maka mengundurkan diri dari pekerjaan. Ayah guru saya berkata, pendidikan adalah tujuan jangka panjang. Melakukan hal ini sangat sulit. Kamu harus mempertimbangkan dengan jelas. Kemudian guru saya melakukan analisa dengan ayahnya. Orang yang benar-benar sangat berkontribusi di dalam sejarah pasti bukanlah orang yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Kita lihatlah, apakah Konfusius kaya? Apakah Konfusius berkuasa? Tidak. Yang diandalkan adalah sebuah hati yang tulus. Guru saya juga tidak kaya dan tidak berkuasa, tetapi dengan sebuah hati yang tulus juga dapat menyebarluaskan pengetahuan kebenaran dan kebijaksanaan ke seluruh dunia. Sehingga kita harus mengerti keberhasilan dan kegagalan sebuah hal bukan pada luarnya. Hati yang tulus barulah dasar. Selanjutnya, guru saya berkata kepada ayahnya, generasi kita ini bukan harus melihat keberhasilan dari kebudayaan tradisional, hanya agar kebudayaan tradisional tidak terputus dari hadapan guru saya. Maka guru saya sudah sangat tenang. Kemudian guru saya pergi belajar ke Australia. Timbul 2 pemikiran. Pemikiran yang pertama adalah berharap bertemu dengan seorang guru kebudayaan tradisional. Pemikiran yang kedua, karena perilaku moralitas sendiri terlalu buruk, ada banyak sekali kebiasaan buruk, sehingga berharap ada seorang senior dan seorang guru yang baik di sampingnya. Setelah guru saya tiba di Australia, saat di pelajaran, di manakah guru Yang Shufen duduk? Duduk di meja pembicara, menceritakan Deyu Gushi, cerita pendidikan moralitas untuk mereka. Kemudian Paman Lu duduk di samping guru saya. Satu tempat pun tidak dipisahkan. Sehingga teman-teman sekalian, lingkungan dan hubungan manusia yang kamu ciptakan, di manakah letak dasar yang sebenarnya? Di dalam hatimu. Hati dapat menciptakan perasaan. Lingkungan adalah yang diciptakan. Seandainya hati kita ada banyak sekali pertentangan, ada banyak sekali perselisihan, maka hubungan manusia akan bagaimana? Terus-menerus adanya konflik. Seandainya di dalam hati kita setiap saat berharap untuk memberi, dengan sendirinya akan mendatangkan bantuan orang banyak terhadapmu. Sehingga jangan takut kesusahan, asalkan kamu memiliki sebuah ketulusan hati
bantuan akan terus-menerus berdatangan. Kemudian guru yang membawa guru Cai ke Haikou. Setelah pergi seminggu, kami pergi lagi ke Shandong Qufu. Karena menyebarluaskan kebudayaan tradisional, kita harus menghormati Konfusius dulu. Karena Konfusius adalah orang bijak terbesar yang berkontribusi terhadap kebudayaan tradisional. Kami pergi ke Shandong Qufu. Guru yang sangat bersedih karena melihat ada banyak sekali situs sejarah di dalam candi Konfusius yang telah dihancurkan. Sebagian besar semua prasasti untuk memuji Konfusius telah dirusak. Guru yang berkata kepada guru Cai. Dia mengatakan setelah dia melihat, barulah semakin memahami secara mendalam betapa merosotnya kebudayaan tradisional, sehingga kita tidak bisa tidak mengerjakannya. Kemudian dia memutuskan untuk melakukan perancangan sebuah situs kebudayaan tradisional global di Beijing. Selanjutnya, guru yang berkata kepada guru Cai, "Kamu pulanglah sendiri." Ketika guru Cai akan pergi ke Haikou, ayahnya juga berpesan guru Cai harus berdiri di belakang guru yang untuk belajar dengan baik. Ternyata yang diperhitungkan manusia tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Setelah pergi selama seminggu, maka guru Cai harus melakukannya sendiri dan juga tidak bergantung pada siapapun. Sehingga saat itu di dalam hati guru Cai tiba-tiba terdengar sebuah pengajaran Konfusius. 是不可以不弘毅，任重而道远，人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ Pelajar harus ulet dan kuat dalam mengembangkan. Ini karena tanggung jawabnya berat dan perjalanannya jauh. Dengan kebajikan sebagai tanggung jawab sendiri, bukanlah tanggung jawabnya berat. Setelah meninggal, barulah berhenti mengemban. Bukankah perjalanannya jauh? Sebenarnya kita melakukan banyak hal, jangan terlalu memikirkan banyak kekhawatiran. 取能尽如人意，但取不愧我心. Yang mana yang dapat melakukan sesuai dengan keinginan orang lain, hanya berharap merasa layak bagi hatinya. Asalkan arahnya benar, kamu melakukannya dengan sepenuh hati dan tenaga saja. Setelah guru Cai pulang ke Haikou, maka mulai melakukan seminar ke mana-mana. Guru Cai bertanya pada guru yang, "Saya harus bagaimana belajar?" Guru yang mengatakan dengan sangat ringkas. Dia berkata, "Sekarang ini kamu satu target. Lakukan 300 seminar dulu." Kemudian banyak orang yang bertanya pada guru Cai, "Guru Cai, bagaimana melakukan seminar?" Saya juga akan menjawab dengan ringkas. Seminar 300 tempat dulu. Saya dilatih seperti ini oleh guru yang. Akhirnya pergi ke Haikou untuk melakukan seminar yang pertama. Yang dihadapi adalah guru Haikou
yang berjumlah 300 lebih. Apakah kalian ada melihat guru saya sangat mudah gugup? Kamu lihatlah, guru saya begitu kurus, bagaimana mungkin tidak gugup? Teringat saat ketika guru saya ujian masuk sekolah tinggi, merasa gugup sampai tidak bisa tidur. Memakan 2 butir obat penenang masih belum berkhasiat. Sebenarnya bukan tidak berkhasiat. Keesokan paginya terlihat khasiatnya. Sehingga ujian kali itu guru saya sungguh merasa pusing. Kemudian karena ada mendalami buku Ti Zi Kui, mengetahui Li Te Xin An, melakukan hal yang benar, maka hati akan sangat tenang. Ada banyak hal yang tidak dapat dipaksakan. Barulah mengubah mentalitas sendiri secara perlahan. Sehari sebelum seminar, guru saya di depan patung Konfusius menghormati sebanyak 3 kali, memohon agar malamnya beliau bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya barulah ada semangat untuk memberikan pelajaran. Kemudian sangatlah berasa tidur terus sampai pagi hari. Mulai sejak saat itu, tidak pernah berhenti. Asalkan ada kesempatan, maka guru saya akan pergi memberi seminar. Karena baik itu di dalam keluarga, organisasi, maupun sekolah, yang paling kekurangan adalah pendidikan perilaku moralitas. Juga sungguh pelatihan satu tempat demi satu tempat ini barulah guru saya dapat meningkatkan kemampuannya, ada kemajuan. Kemudian guru saya membuka sebuah kelas di Haikou pada bulan Agustus, disebut bagaimana leluhur mendidik keturunannya 5.400 tahun lalu. Guru saya memberikan ceramah pelajaran ini. Total berbicara selama 8 jam. Kemudian pelajaran ini guru saya juga telah memberi ceramah hampir 10 kali. Berceramah sampai pada pertengahan bulan November, kemudian melakukan rekaman ke Hong Kong. Tema yang sama. Pertama kali berceramah selama 8 jam. 3 bulan kemudian berceramah selama 40 jam. Semuanya berapa kali lipat? 5 kali lipat. Sehingga manusia memiliki potensi yang sangat besar, asalkan kamu mau menerima pelatihan. Jarak waktu dengan seminar yang pertama kira-kira 1 tahun. Saat seminar guru saya melihat ada beberapa yang mukanya sangat akrab. Maka guru saya meminta pendapat mereka apakah ada perbedaan seminar guru saya yang pertama kali dengan seminar yang setelah setahun. Akhirnya mereka segera mengatakan perbedaannya sangat besar. Jadi sesungguhnya manusia memiliki potensi yang sangat besar. Jangan khawatir. Dan ketika kamu benar-benar mengeluarkan tekad dan ikrar kamu ini, dengan sendirinya banyak bantuan akan datang. Guru saya mencari tempat di Haikou untuk dijadikan sebagai tempat pusat pengajaran pendidikan. Pertama kali pergi ke rumah Shantou adalah seorang wanita. Guru saya berbincang dengannya selama 2 jam. Orang Shantou sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti. Sehingga setelah dia mendengar bahwa mereka ingin menyebarluaskan kebudayaan tradisional,
hatinya sangat senang. Segera menyetujui tempat lokasinya dapat dipergunakan oleh mereka secara gratis. Guru Chai dalam perjalanan pulang malam itu, air mata pun mengalir. Sungguh, kita harus mempercayai kebenaran. Tian dao wu qin, chang yu shan ren. Ajaran ketuhanan tidak ada membedakan dan bersifat adil. Sering membantu orang yang bermoral. Guru Chai seorang diri di sana selama ini tidak pernah dekat dengan petugas setempat. Semuanya merupakan bantuan yang diberikan teman-teman setempat. Jadi, ketika kita memiliki ketulusan hati ini, maka dapat menyadarkan kesungguhan hati setiap orang. Pada waktu beberapa bulan di Haikou, perkembangan pekerjaan di pusat pendidikan mereka sangat pesat. Kemudian ada guru Shenzhen yang mengundang Guru Chai untuk memberikan pelajaran ke sana. Maka Guru Chai segera pergi ke Shenzhen memberikan pelajaran dimulai pada 15 Maret tahun itu. Akhirnya Guru Chai seminggu di Shenzhen, seminggu di Haikou. Terbang ke sana kemari dengan pesawat. Sampai di pertengahan Juli. Liburan musim panas telah tiba. Guru yang mengatakan beliau lebih mempunyai waktu belajar pada liburan musim panas. Kita seharusnya melaksanakan pengajaran guru loka karya di 4 tempat besar. Sekali selama 5 hari. Yang pertama, mereka laksanakan di Haikou pada tanggal 13 Juli. Pada tanggal 11 Juli, di langit Haikou muncul 8 buah bintang. Dan bintang-bintang itu membuatmu merasa sepertinya sedang berada di atas rumahmu sendiri. Terasa sangat dekat. Guru Chai tidak melihatnya, tetapi keesokan harinya guru di pusat pendidikan mereka memperlihatkan koran yang berhubungan dengan itu pada Guru Chai. Mengatakan semua ahli astronomi tidak dapat menemukan asal-usul ke-8 bintang ini. Karena bintang-bintang itu menghilang setelah beberapa jam. Ketika Guru Chai melihat kabar berita ini, di dalam pikiran Guru Chai segera muncul 8 huruf. Ke-8 huruf yang mana? Xiao, berbakti. Ti, kesolehan. Zhong, kesetiaan. Xin, kepercayaan. Li, kesopanan. I, keadilan. Lian, kerendahan hati. Dan Chi, rasa malu. Mari kita renungkan sekarang ini, baik itu keluarga, masyarakat, negara, di manakah muncul masalahnya, semuanya kekurangan pengajaran perilaku moralitas. Sehingga asalkan pengajaran perilaku moralitas ini dapat disebarluaskan, percayalah, dapat menciptakan peradaban orang Cina yang makmur lagi. Pertengahan bulan Juli itu mereka melaksanakan selama 5 hari. Dilaksanakan di sebuah hotel yang sangat eksklusif. Mengapa bisa dilaksanakan di hotel yang begitu eksklusif ini? Akhir bulan Juni sebelumnya, Guru Chai pulang ke Taiwan. Teman-teman setempat mengundangnya makan. Keesokan hari setelah makan,
Guru Cai telah pergi. Kemudian pimpinan hotel itu datang, makan bersama-sama dengan mereka. Dia juga sangat menyukai kebudayaan tradisional. Saat itu, Guru Cai sedang membicarakan Zhi 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 Jia Ge Yuan. Dia sangat senang setelah mendengarnya. Dia berkata, "Lain kali kamu berceramah lagi, saya harus bisa mendengarkan." De bu gu bi you lin. Orang yang bermoralitas tidak akan sendirian tanpa bantuan. Pasti akan ada orang yang bertekad yang sama yang akan dekat dengannya. Karena perbincangan yang sangat bahagia, maka dia berkata, "Malam ini saya mengantarmu pulang. Keesokan pagi saya juga akan mengantarmu ke bandara. Ini baru perjumpaan yang pertama kali." Pada perjalanan pulang, bos ini mengatakan, "Guru Cai, Confucius pada dulunya memberikan pelajaran adalah karena ada seorang murid bernama Zhi Gong yang sangat kaya. Maka dalam memberikan pelajaran tidak ada kekhawatiran." Kemudian dia berkata, "Lantai atas hotel saya ada sebuah ruang rapat khusus. Dapat menampung ratusan orang lebih. AC juga sangatlah dingin. Haikou sangatlah panas. Pusat pendidikan mereka juga tidak memiliki AC." Guru Cai terus merasa khawatir. Apakah nantinya di dalam kelas pelajaran orang-orang akan mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat? Setelah dia berkata seperti ini, Guru Cai segera berkata, "Apakah tempat kamu ini boleh kami pinjam?" Dia berkata, "Tidak masalah." Kemudian setelah dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 17 Juli, mereka akan membayar. Ternyata pelayan mengatakan semua biaya telah dilunasi, tidak perlu membayar lagi. Mereka terkejut. Makan dan minum selama 5 hari, kenapa tidak perlu membayar? Setelah memahami dengan mendalam, ternyata istri pemilik telah mendengar pelajaran selama 5 hari di bagian belakang. Ketika mendengar, merasa sangat tersentuh di dalam hati. Dia berkata, "Anak saya telah berumur puluhan tahun. Di sekolah dasar juga tidak ada mempelajari yang ini. Karena semua yang datang mendengar pelajaran adalah guru sekolah dasar. Dia berharap seminar ini dapat dilaksanakan dengan baik, agar lebih banyak murid lagi yang dapat menerima manfaat baik, sehingga dia melunasi semua biayanya." Sehingga kita harus melalui pengalaman hidup kita sendiri untuk menguji kebenaran. Sungguh hanya perlu sebuah kebaikan hati, maka pasti akan ada banyak sekali kekuatan baik yang akan membantumu. Teman-teman sekalian, apakah kalian memiliki kepercayaan diri ini? Ada. Xin wei dao yuan gong de mu, zhang yang yi qie zhu shan gen. Kepercayaan atau keyakinan merupakan kunci dari segala aturan perilaku kebaikan dan ketulusan hati. Juga dapat menumbuhkan semua sumber kebajikan. Jadi, keberhasilan dan kegagalan sebuah hal terletak pada keyakinan. Bila kamu tidak yakin dengan anak kamu, 人之初
性本善. Pada awalnya sifat dasar manusia adalah baik, maka kamu akan sulit mengajarinya dengan baik. Bila kamu tidak yakin dengan suami kamu, 人之初性本善, pada awalnya sifat dasar manusia adalah baik, kemungkinan kamu akan memiliki konflik dengannya. Bila kita tidak yakin dengan perkataan orang bijak, 人之初性本善, pada awalnya sifat dasar manusia adalah baik, kita dengan ajaran luhur akan memiliki batasan jarak, sehingga keyakinan sangat penting. Kemudian mereka berturut-turut memberikan pelajaran di Shenzhen, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Anhui, Lujiang, Shantou, Xiamen, dan juga Asia Tenggara. Semua pelaksanaan pelajaran tidak menggunakan uang sepersen pun. Saat pelajaran, banyak orang yang tersentuh, sehingga memiliki inisiatif sendiri mengeluarkan uang untuk melaksanakan pelajaran ini. Dan juga ada orang yang menyumbangkan uang, berharap mereka mencetak buku dan menyebarluaskannya. Sehingga sebenarnya mereka hanya melaksanakan selama 4 minggu. Akhirnya setelah 4 minggu selesai dilaksanakan, semua tempat meminta mereka untuk memberikan seminar. Semua jodoh akan bagaimana sudah terbuka. Jadi, ketika kamu memiliki sebuah hati untuk melakukan, kamu jangan khawatir. Tingkatkan kemampuan diri sendiri dengan baik. Dengan sendirinya jodoh akan mengatur segala sesuatu. Dan hal yang diatur tentunya tidak akan membuatmu tidak dapat melakukannya. Langit sangatlah berbelas asih. Ketika dia mengetahui kamu hanya dapat memikul 20 kg, maka dia akan membiarkanmu memikul 20 kg. Tetapi kamu setiap hari harus melatih kemampuan diri, barulah bisa. Menunggu kamu telah dapat memikul 50 kg, maka dia akan memberimu 50 kg. Tidak akan menghancurkanmu. Guru Chai melihat kembali ke masa lalunya sendiri. Sungguh sama seperti ini. Tahun pertama tidak menjadikan beliau sebagai wali kelas. Karena kadangkala pengalaman maka menuntun pelajaran kelas 4. Tahun kedua, menuntun sebuah kelas lulusan kelas 6. Tingkatannya lebih sulit sedikit. Kemudian menuntun lagi kelas yang paling sulit di bawah dari seluruh sekolah. Tingkat kesulitan bertambah besar secara perlahan. Kemudian setelah menuntun kelas ini, Guru Chai dipindahkan ke Haikou. Juga membuatnya melatih diri secara perlahan. Jadi asalkan kalian ada niat, jangan khawatir, langit akan mengaturnya sendiri. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Salam Tijekui.